Kuliah Kerja Nyata atau yang biasa disingkat dengan KKN adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN ini biasanya berlangsung antara 1 sampai 2 bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Universitas Halu Oleo melaksanakan kegiatan KKN reguler pada tanggal 16 November sampai dengan 15 Desember 2020 yang dibagi menjadi beberapa kelompok dengan lokasi KKN yang berbeda-beda. Kami dari kelompok KKN UHO yang berlokasi di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe, mengangkat tema tentang penggunaan teknologi informasi dalam memberantas berita hoaks dan edukasi pencegahan COVID-19 melalui kesehatan dan sanitasi layak bagi masyarakat di Desa Ameroro, Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Pelepasan KKN reguler tahun ajaran 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 dilakukan secara daring bagi peserta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Dan luring bagi perwakilan peserta serta pihak akademisi Universitas Halu Oleo. Setelah pelepasan dilaksanakan secara keseluruhan di tingkat universitas, dilanjutkan lagi dengan lepas sambut mahasiswa KKN di Desa Ameroro yang dihadiri oleh beberapa aparatur Desa Ameroro. Desa Ameroro adalah salah satu desa yang terletak di Kecamatan Uepai, Kabupaten Konawe. Berdasarkan kondisi fisik yang diamati, desa ini berada di dalam lingkungan area perdesaan, di mana dari segi penataan lingkungan dan pembangunan sudah cukup baik yang terlihat dari kondisi jalan, sarana, dan prasarana umum yang dipergunakan oleh masyarakat sekitar. Masyarakat Desa Ameroro rata-rata berprofesi sebagai pegawai negeri sipil, karyawan, swasta, wira swasta, petani, buruh, dan peternak. Tapi memang sebagian besar masyarakatnya sebagai petani, yakni salah satu tempat yang dijadikan oleh Bapak Bupati sebagai tempat panen raya. Selama melaksanakan program kerja, masyarakat Desa Ameroro memberikan respon yang cukup baik terkait program kerja yang kami adakan. Dalam pelaksanaan KKN di Desa Ameroro ini terdapat beberapa program kerja yang berhasil kami laksanakan sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan. Program kerja yang kami jalankan selama KKN yaitu di minggu pertama, tepatnya pada tanggal 16 sampai 19 November 2020, kami mempersiapkan hal-hal yang diperlukan sebelum turun ke lokasi KKN dan berkonsultasi dengan dosen pembimbing lapangan terkait dengan program kerja serta panduan pelaksanaan KKN pada masa pandemi COVID-19.
Di tanggal 20 November, kami turun ke lokasi KKN di Desa Ameroro untuk membahas program kerja dan penentuan lokasi posko KKN dengan aparatur Desa Ameroro. Kemudian, di minggu kedua yaitu pada tanggal 25 November 2020, kami melakukan finalisasi program kerja yang akan dilaksanakan selama masa KKN bersama perangkat desa dan beberapa masyarakat di Desa Ameroro. Di minggu kedua ini, kami fokus untuk program kerja pembuatan tempat sampah dari bambu dan ban bekas, di mana pada tanggal 26 November, kami yang dibantu beberapa aparatur desa mengambil bambu untuk pembuatan tempat sampah. Pembuatan tempat sampah ini penting dilakukan karena melihat tempat-tempat umum seperti masjid, kantor, dan balai desa banyak berserakan sampah karena tidak adanya tempat untuk membuang sampah. Selain itu juga untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara membuat tempat sampah dari bambu atau ban bekas sehingga masyarakat juga bisa membuatnya sendiri di rumah. Pembuatan tempat sampah ini dilakukan dari tanggal 26 sampai 29 November 2020. Di sini masyarakat merespon dengan baik adanya pembuatan tempat sampah, sehingga pembuatan tempat sampah ini dapat terlaksana atas bantuan dari masyarakat dan aparatur desa. Selanjutnya di minggu ketiga yaitu pada tanggal 30 November sampai dengan 1 Desember 2020, kami membuat tempat cuci tangan sebagai upaya pencegahan penularan COVID-19. Tempat cuci tangan ini dibuat dari ember cat bekas yang merupakan sumbangan dari masyarakat Desa Ameroro. Hanya saja kendala dari program kerja ini yaitu sedikitnya ember cat bekas yang didapat sehingga tempat cuci tangan yang jadi hanya 4 buah saja. Nah, di tanggal 2-4 Desember, kami membuat papan nama untuk setiap aparatur desa yang nantinya papan nama ini akan diletakkan di rumah aparatur desa. Tujuan pembuatan papan nama ini untuk memudahkan masyarakat dalam mengetahui rumah aparatur desanya. Pembuatan papan nama ini dapat terlaksana atas bantuan dari aparatur Desa Ameroro. Di minggu keempat, tepatnya pada tanggal 5-7 Desember ini, kami melakukan sosialisasi pembuatan hand sanitizer yang dirangkaikan pembagian masker dan hand sanitizer. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara membuat hand sanitizer untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Sosialisasi ini dilakukan di setiap dusun untuk menghindari kerumunan yang terlalu banyak. Nah, pada tanggal 7 Desember juga, kami melakukan sosialisasi pencegahan penularan COVID-19 di SDN 2 Ameroro, sekaligus pembagian masker. Sosialisasi ini penting untuk dilakukan agar menghimbau pentingnya patuh pada protokol kesehatan seperti menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker.
pada tanggal 12 Desember 2020, kami membuat batas dusun untuk memberikan tanda batas dusun di Desa Ameroro. Adapun kendala dalam pembuatan batas dusun ini yaitu hanya beberapa orang masyarakat desa yang membantu kami dalam membuat batas dusun, sehingga pembuatannya berlangsung cukup lama. Di tanggal 15 Desember 2020, kami menempatkan tempat sampah dan tempat cuci tangan yang telah dibuat pada masjid, kantor, balai desa, rumah kepala desa, rumah aparatur desa, dan rumah masyarakat. Dan di hari yang sama juga, kami memasang papan nama yang telah dibuat di setiap rumah aparatur desa. Selanjutnya, kami mengadakan sosialisasi atau edukasi cegah berita hoaks dengan penggunaan teknologi informasi yang cerdas, kreatif, dan produktif. Edukasi ini penting untuk dilakukan karena mengingat hoaks yang sangat berbahaya dan seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang terus maju, maka pula hoaks yang tersebar di masyarakat. Maka dari itu, kami memberikan edukasi bagaimana cara mendeteksi dan mencegah berita hoaks. Dan undang-undang apa yang mengatur tentang penyebaran hoaks serta bagaimana penggunaan teknologi dengan cerdas, kreatif, dan produktif. Sosialisasi ini dilakukan secara langsung di rumah masyarakat. Adapun kendala dalam sosialisasi ini yaitu kondisi jaringan internet yang kurang bagus di Desa Ameroro, sehingga sosialisasi atau edukasi ini tidak dapat dilakukan secara daring, dan juga dikarenakan kondisi pandemi COVID-19 dan kurangnya antusias masyarakat untuk mengikuti sosialisasi atau edukasi ini. Dan program kerja yang terakhir adalah edukasi sanitasi layak bagi masyarakat. Edukasi ini dilakukan pada tanggal 15 Desember 2020. Edukasi ini sangat penting dilakukan untuk merubah perilaku masyarakat agar peduli dan memahami pentingnya kualitas sanitasi. Membangun kembali kebiasaan cuci tangan pakai sabun sebagai kewajiban sehari-hari. Menghimbau untuk menjalankan lagi kebiasaan buang sampah pada tempatnya. Dan menstimulan tiada henti agar tumbuh niat membiasakan buang air besar di WC yang septik. Bilang itu.
dicapai. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Muhammad Fajrul Falak. Saya biasa dipanggil Fajrul. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Haluoleo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Adapun pesan dan pesan saya selama di jurusan ini, pertama, pesan saya yaitu sangat asik dan menyenangkan bisa dapat di desa Mero, karena saya bisa mengenal kalau desa Mero masyarakatnya sangat baik dan masyarakat walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, masyarakat dan aparat desa tetap berusaha memastikan dalam melaksanakan KKN. Syukur alhamdulillah kami bisa melaksanakan KKN di desa Mero. Namun bisa saja itu tak terasa KKN telah berakhir. Untuk teman-teman KKN itu, saya sangat senang bisa mengenal dan bersama kalian. Walaupun banyak masalah yang belum terjadi, namun kita tetap bisa menyelesaikannya dengan baik. Ada banyak pelajaran dan pengalaman yang saya dapatkan selama KKN di Desa Mero yang menjadi modal buat saya untuk masyarakat. Saya ucapkan terima kasih banyak atas sebesar-besarnya kepada seluruh kepala desa telah banyak memperhatikan yang satu, kepala dua, kepala tiga, semua kepala desa dan warga desa Mero. Saya ucapkan terima kasih kepada Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asraf Wiyandar, sering dipanggil Asraf. Stambuk S1 F1 17012. Saya sekarang berada di semester 7. Saya dari jurusan Teknik Sipil, Prodi Rekayasa Infrastruktur dan Lingkungan. untuk warga Desa Mero, semoga tambah maju, tetap kompak dan menjadi desa yang menjaga solidaritas para pemuda dan pemudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjas Arianto, sering dipanggil Anjas. Saya berasal dari Universitas Haluoleo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Stambuk saya S1 17004. Saya peserta KKN reguler tahun 2020 di Desa Mero. Untuk pesan dan kesan saya selama melaksanakan kegiatan KKN reguler tahun 2020 di Desa Mero, yaitu saya sangat bahagia dan mendapatkan pengalaman yang sangat penting serta mampu berbaur kepada masyarakat dengan hal-hal yang baru dengan waktu yang singkat, dan alhamdulillahnya kami mampu menyelesaikan program kerja dengan sukses. Untuk pesan saya, semoga KKN selanjutnya selalu mengedepankan etika dan kesopanan kepada masyarakat agar tetap terjalin silaturahmi dengan baik, dan untuk kedepannya semoga KKN ini menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Uho bisa. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahran Bintang Lahadi, stambuk B1 C1 17144. Saya dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Saya peserta KKN reguler Universitas Haluoleo tahun 2020. Di sini
ini saya akan memberikan kesan dan pesan saya selama KKN di Desa Ameroro. Kesan saya selama KKN di Desa Ameroro yaitu saya mendapatkan banyak sekali pengalaman, mulai dari lingkungan baru, orang-orang baru, aktivitas baru. Saya juga banyak mendapat pengalaman suka dan duka dengan teman-teman kelompok saya. Terutama saya banyak mendapat pembelajaran untuk diri saya sendiri. Di sini artinya kita semua keluar dari zona nyaman. Saya untuk kedepannya yaitu komunikasi yang baik dan kerja sama tim adalah untuk kesuksesan untuk mencapai tujuan yang akan diinginkan. Dan harapan saya ke depannya untuk Desa Ameroro dan kepada teman-teman kelompok saya agar tidak melupakan saya dan tidak melupakan kenangan yang kami tinggalkan selama KKN di Desa Ameroro. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.